Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bu Febrianti dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah, peserta Latkar Gelombang 1 Angkatan 5 Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan learning journal dari pembelajaran hari ini. Hari ini, pembelajaran terasa sangat menarik karena dimulai dengan presentasi kelompok. Kebetulan, dua kelompok yang tampil membahas hal yang sama, yaitu mengenai aplikasi antar PPN Sentuh Tanganku. Walaupun temanya sama, cara penyampaian dan fokus bahasanya berbeda, sehingga justru membuat pemahaman saya semakin kaya. Yang menarik dari penjelasan kelompok, pembahasan tidak hanya berhenti pada fungsi aplikasi, tetapi langsung mengarah pada konsep Smart ASN. Kelompok memaparkan bahwa aplikasi digital seperti Sentuh Tanganku hanya bisa berjalan optimal jika ASN menguasai 4 kompetensi literasi digital, yaitu digital skill atau kecakapan dalam memanfaatkan teknologi, digital safety untuk melindungi data dan keamanan informasi, digital culture yang menekankan bagaimana nilai kebangsaan tetap dipegang di ruang digital, serta digital etik sebagai pedoman etika dalam berinteraksi. Dari sini saya sadar aplikasi hanyalah alat sementara. Kunci utamanya ada pada kesiapan ASN untuk menggunakannya secara tepat dan bertanggung jawab. Pada sesi sinkronus, kami masuk dalam diskusi yang cukup interaktif. Pemateri mendorong kami untuk melihat transformasi digital, bukan hanya sebagai perubahan teknis, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya kerja. Banyak contoh nyata yang muncul, seperti bagaimana masyarakat masih kesulitan mengakses layanan digital karena keterbatasan jaringan internet, atau bagaimana isu keamanan data pribadi menjadi perhatian besar. Diskusi ini membuka wawasan saya bahwa peran ASN bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penghubung antara kebijakan digital pemerintah dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Sementara itu, pada sesi asinkronus, saya punya kesempatan untuk membaca modul Smart ASN lebih mendalam. Dari modul ini, saya belajar bahwa literasi digital tidak sekedar kemampuan mengoperasikan perangkat, tetapi sebuah kompetensi menyeluruh yang melibatkan keterampilan, budaya, etika, hingga keamanan. 4 pilar ini sangat relevan bagi ASN, karena setiap pelayanan yang kita lakukan pasti berhubungan dengan data, informasi, dan interaksi di ruang digital. Membaca modul secara mandiri membuat saya bisa merenungkan kembali bagaimana kondisi di instansi saya sendiri. Apakah sudah cukup siap menghadapi percepatan digitalisasi atau masih ada kesenjangan yang perlu diperbaiki? Selain itu, hari ini juga diperkaya dengan materi tentang Indeks Transformasi Digital Nasional tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah mengalami kemajuan dalam transformasi digital, tetapi posisinya masih harus terus ditingkatkan agar sejajar dengan negara-negara lain. Tantangan seperti kesenjangan digital, rendahnya literasi masyarakat, dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah besar. Bagi saya pribadi, informasi ini menjadi pengingat bahwa Smart ASN bukan sekedar jargon, tetapi memang kebutuhan nyata agar ASN siap berperan sebagai motor penggerak transformasi digital. Pesan saya terhadap pembelajaran hari ini sangat mendalam. Saya merasa materi yang disampaikan tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membuka mata saya bahwa menjadi ASN di era digital menuntut kesiapan yang lebih kompleks. Saya tidak cukup hanya menguasai prosedur administratif atau aturan birokrasi, tetapi juga harus luwes dengan teknologi, tanggap terhadap perubahan, serta mampu menjaga etika dalam ruang digital. Diskusi yang terjadi juga membuat suasana belajar lebih hidup, karena kami bisa saling bertukar pandangan berdasarkan pengalaman masing-masing. Lebih jauh lagi, saya merasa pembelajaran hari ini benar-benar relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Misalnya, dalam tugas sehari-hari di bidang pertanahan, kita sering melayani masyarakat yang ingin mengecek status tanahnya. Dengan kecakapan digital skill, kita menggunakan aplikasi Sentuh Tanganku untuk memberikan informasi secara cepat. Dengan digital safety, kita harus memastikan data yang diberikan tetap dilindungi dan tidak disalahgunakan. Melalui digital culture, kita berupaya menjaga interaksi yang ramah dan berlandasan nilai kebangsaan meski komunikasi dilakukan secara daring. Dan dengan digital etik, kita menjaga agar pelayanan tetap transparan, bebas dari penyalahgunaan, serta sesuai aturan. Contoh sederhana ini membuat saya menyadari bahwa Smart ASN benar-benar bisa diterapkan dalam setiap langkah kecil pekerjaan.
Hikmah ajar yang saya petik adalah bahwa Smart ASN bukan hanya konsep, melainkan bukan nyata yang harus saya terapkan dalam tugas sehari-hari. Sebagai ASN, saya dituntut untuk mampu bekerja lebih efektif, efisien, inovatif, dan tetap berpegang pada etika serta budaya bangsa. Dengan bekal literasi digital yang kuat, saya bisa memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan aman bagi masyarakat. Pada akhirnya, pembelajaran hari ini meneguhkan keyakinan bahwa saya ASN adalah agen perubahan yang harus mampu menghadapi tantangan era digital dengan sikap cerdas, adaptif, dan berintegritas. Demikian learning journal dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.